Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pada pertemuan hari ini, semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada pertemuan hari ini, kakak akan menjelaskan materi mengenai hidup kotor. Adapun tujuan pembelajarannya yakni 1. Mengetahui mengidentifikasi beberapa contoh hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dapat menghindari hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dapat mengidentifikasi akibat hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adik-adik, perhatikan gambar di atas ya. Kakak mempunyai dua gambar, yaitu ada gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua. Apakah adik-adik melihat perbedaan dari kedua gambar tersebut? Nah, kakak mempunyai dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat adik-adik mengenai kedua gambar di atas? Pendapatnya bagaimana untuk gambar yang pertama dan untuk gambar yang kedua? Nah, pertanyaan yang kedua, menurut adik-adik, gambar manakah yang lebih bagus dari kedua gambar di atas? Hidup kotor merupakan salah satu contoh dari perilaku akhlak tercela. Nah, akhlak tercela ini merupakan akhlak yang tidak baik. Akhlak yang tidak baik harus ditinggalkan dan harus dijauhi. Nah, adik-adik semua tahu nggak sih apa itu hidup kotor? Ya, betul sekali. Hidup kotor adalah hidup yang tidak menjaga kebersihan. Kebersihan itu dapat meliputi kebersihan rumah, kebersihan diri, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan, maupun kebersihan sekolah. Nah, adik-adik sekalian harus dapat menjaga kebersihan diri maupun lingkungan sekitar. Allah tidak menyukai akhlak tercela. Sifat tercela dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hidup kotor harus kita hindari agar disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak tercela disebut akhlak mazmumah. Lawan akhlak mazmumah adalah akhlak mahmudah. Arti dari akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji. Nah, adik-adik semuanya harus tahu bahwa Allah tidak mencintai anak-anak yang memiliki perilaku hidup kotor. Allah menyukai anak-anak yang memiliki perilaku hidup bersih karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Materi yang kedua yaitu contoh perilaku hidup kotor. Adapun contoh dari perilaku hidup kotor, yang pertama ada membuang sampah sembarangan. Adik-adik tahu tidak akibat dari membuang sampah sembarangan? Ya, akibat dari membuang sampah sembarangan yang pertama yaitu dapat menyebabkan banjir. Nah, akibat yang kedua yaitu lingkungan tercemar. Nah, kalau lingkungan sudah tercemar dan bau, pasti kita tidak akan mau tinggal di lingkungan itu lagi. Maka dari itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu ada malas menggosok gigi. Adik-adik, kita harus rajin gosok gigi ya. Kalau tidak gosok gigi, nanti gigi kita akan banyak kumannya loh. Dan nanti teman-teman kita tidak mau dekat-dekat karena nafas kita bau. Maka dari itu, kita harus rajin menggosok gigi ya agar kumannya segera hilang. Yang ketiga, tidak mencuci tangan sebelum makan.
Biasanya karena kita terburu-buru ingin cepat makan, jadi lupa untuk mencuci tangan. Adik-adik tahu tidak, jika kita tidak mencuci tangan, kuman dan bakteri masih menempel di tangan. Dan kita bisa sakit perut loh adik-adik. Maka dari itu, sebelum makan, hendaklah cuci tangan terlebih dahulu agar kita tidak sakit perut. Yang keempat, malas mandi. Yang kelima yaitu membiarkan ruangan berantakan. Materi yang ketiga yaitu akibat dari hidup kotor. Ya, hidup kotor itu menyebabkan berbagai masalah. Salah satu contohnya adalah timbulnya berbagai penyakit. Lingkungan yang kotor adalah sarang penyakit dan kuman loh adik-adik. Nah, sarang penyakit dan kuman ini akan berkembang dengan cepat apabila kita memiliki perilaku hidup yang kotor. Maka dari itu, hidup kotor harus dihilangkan dan tidak boleh diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menimbulkan kerugian. Kerugiannya itu seperti menimbulkan berbagai bencana ataupun penyakit. Adapun akibat dari perilaku hidup kotor antara lain yang pertama, mudah terserang penyakit. Ya, contohnya tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, biasanya ketika adik baru pulang dari main. Nah, langsung makan tuh pulang dari main. Lupa cuci tangan. Nah, adik-adik langsung makan. Nah, makanan yang masuk ke mulut kita nanti bisa menyebabkan adik-adik sakit perut. Nah, contoh yang kedua yaitu malas mandi. Nah, kalau malas mandi nanti terkena penyakit dong. Misalnya kayak gatel-gatel. Nah, akibat yang kedua yaitu dijauhi teman. Nah, kalau adik-adik memiliki perilaku kotor, nanti bisa dijauhi teman-teman loh. Misalnya adik-adik semua males nih untuk sikat gigi. Nah, nanti kalau males sikat gigi terus nafasnya bau, gak ada yang mau deket-deket loh. Nanti karena nafasnya yang bau, maka dari itu adik-adik harus selalu menjaga perilaku hidup bersih ya. Hidup kotor itu harus ditinggalkan. Nah, akibat yang ketiga yaitu dibenci Allah. Nah, ingat ya ini bahwa Allah itu menyukai kebersihan. Akibat yang keempat yaitu disenangi setan. Nah, adik-adik apa mau disenangi oleh setan? Pastinya tidak mau dong ya. Jangan sampai ya adik-adik. Nah, cara menghindari hidup kotor adalah dengan menerapkan dan membiasakan diri dengan perilaku hidup bersih dari kecil dan dari diri sendiri. Adik-adik, ada beberapa cara untuk menghindari perilaku hidup kotor. Nah, beberapa cara untuk menghindari perilaku hidup kotor antara lain yang pertama yaitu membiasakan diri mandi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore, agar badan kita tetap sehat dan segar. Cara yang kedua yaitu membersihkan lingkungan sekitar agar tidak kotor dan terlihat bersih. Cara yang ketiga yaitu membeli makanan di tempat yang bersih. Nah, adik-adik semua kalau di sekolah jajannya harus di tempat yang bersih ya. Dan jangan jajan sembarangan agar perut kita nantinya tidak sakit karena memakan jajanan yang sembarangan. Nah, itu tadi merupakan materi mengenai hidup kotor. Adik-adik semua, perilaku hidup kotor itu jangan ditiru ya. Adik-adik semua, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu cuci tangan. Ya, itu saja materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.